Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hari ini 20 Safar 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, apakah orang yang kaya yang dia banyak mendonasikan uangnya untuk pondok pesantren, donasi-donasi dakwah lainnya, dia Islam tapi dia sangat sering meninggalkan sholat wajib, apakah amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara umum Allah itu hanya menerima amal yang baik ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, amalan yang disebut baik menurut para ulama, yaitu yang diterima oleh Allah, adalah yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa dia melakukannya secara ikhlas karena Allah, dan yang kedua, dia melakukannya sesuai dengan sunnah atau aturan Rasulullah SAW. Dengan dalil hadis yang pertama dalam Arba'in, ya, innamal a'malu binniyat, tiada lain amal tergantung niat. Kemudian hadis yang kelima dari Arba'in, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Amalan tidak sesuai ajaran Nabi maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam kasus ini tadi, ini kalau dia infaknya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk kemaksiatan tapi untuk kebaikan seperti ini tadi ya, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosanya dia meninggalkan salat, maka itu menjadi tanggungan dosa dia. Nah, maka bahaya sekali orang yang seperti ini, karena kita nggak ngerti ya, dosa yang dia tumpuk-tumpuk itu apakah lebih sedikit ataukah lebih banyak daripada pahala yang dia tumpuk-tumpuk. Dia menumpuk dosa dan juga menumpuk pahala. Nah, kalau nanti dosanya ternyata lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillahi min syarri dzalik, dia diancam masuk neraka. Allah mengatakan, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangannya, pada surah Al-Qari'ah ayat yang ke-8 ya. Maksudnya timbangan amal baiknya. Jadi maksudnya dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyatun, maka kepalanya masuk ke dalam neraka hawiyah atau turun ke dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ada juga yang mengartikan fa'umuhu, yaitu tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya memandikan jenazah ahli kitab. Orang-orang kafir tidak berhak dimuliakan karena mereka sudah mati dalam kondisi kafir, sehingga para ulama memfatwakan tidak lagi dimandikan. Kita cari riwayatnya dalam Musannaf Abdul Razzaq, tulis wala yughassal. Qala li Ata'un, berkata kepada saya Ata', ini yang zahir adalah Ata' bin Abi Rabah, wallahu a'lam. Wala yughassiluhu, tidak boleh memandikan jenazah kafir. Wala yukaffinuhu, tidak boleh mengkafani jenazah kafir. Wa in kanat bainahuma qarabatun qaribah, meskipun antara keduanya ada kekerabatan yang sangat dekat ya. Jadi kewajiban kita untuk memandikan dan mengkafani itu adalah kewajiban kepada orang muslim. Jenazah muslim ada 4 kewajiban: dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Adapun orang kafir, maka kewajibannya hanya satu, yaitu mengkuburkan saja. Nah, maka segera dikuburkan, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, dan tentu saja haram untuk disolatkan ya. Baik, berikutnya jidat hitam. Aku ditanya soal jidat hitam, dibenci Nabi seperti dalam video itu, apakah benar? Nah, jawabnya adalah tidak benar sama sekali. Tidak ada hadis yang sahih tentang membenci jidat hitam tersebut. Adapun disebutkan dalam hadis-hadis yang tentang Khawarij bahwa mereka itu jidatnya hitam, itu bukan jidat hitam yang biasa, tapi jidat hitam yang dahsyat, karena disebutkan di situ ada seperti apa itu, lututnya kambing. Nah, maka karena memang orang-orang Khawarij itu sholatnya sangat dahsyat, disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka sholat subuh baca Al-Baqarah sampai khatam, sehingga selesai sholat subuh itu terbit matahari. Nah, kalau sholat mereka kayak begitu, melanggar aturan seperti itu, wajar kalau kemudian jidatnya
menghitam seperti lutut kambing. Tapi kalau hitam biasa gara-gara sholat malam, kemudian sholatnya sujudnya lama sehingga keluar tanda hitam, maka itu sungguh termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al-atharon, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Ini saya cari lewat kitab Jami'ul Ahadits ya. Laisa syai'un ahabbu ilallah, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah min qatrataini wa atharaini, daripada dua tetesan dan dua bekas. Pertama adalah qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, tetesan darah yang dialirkan di dalam sabilillah, maksudnya yaitu dalam medan perang jihad fi sabilillah. Wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah, adapun dua bekas adalah pertama satu bekas di jalan Allah. Ini kata-kata fi sabilillah biasanya pada masa dulu dimaknai jihad fi sabilillah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan satu bekas lagi dalam satu kefarduan dari kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini termasuk kefarduan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang salat 5 waktu, kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnah, salat-salat sunnah, karena sujudnya lama akhirnya terbekas jidatnya, karena dia juga orang yang tidak terlalu kaya sehingga sajadahnya biasa, tidak terlalu halus. Akhirnya ketika dia sujud maka terbekas pada jidatnya, tidak ada masalah sama sekali ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan derajatnya hasanun gharib dan disahihkan juga oleh Imam Abdiyah. Nah, maka diharapkan orang yang seperti itu ya tidak ada masalah, dan bahkan diharapkan dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mau bertanya, apa benar seorang wanita bisa berkumpul dengan suaminya yang terakhir atau suami yang sudah meninggal dunia, dan ketika menikah lagi maka tidak bisa berkumpul lagi di surga? Ini ada hadisnya ya. Hadis riwayat Ummu Darda dari Abu Darda, bahwasanya Ummu Darda mengatakan, saya tidak akan menikah setelah engkau mati, karena hadis yang engkau riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suaminya menceritakan satu sabda Nabi kepada istrinya, yaitu Nabi bersabda, al-mar'atu li akhir azwajiha, seorang wanita itu untuk suaminya yang terakhir, maksudnya nanti di surga. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maka kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka kalau dua-duanya nanti masuk jannah, yang berhak mendapatkan istri tersebut adalah suaminya yang terakhir, yang kedua, berdasarkan hadis ini ya. Tapi ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Tetapi innaha tukhayyar, wanita itu nanti akan disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pilih mana? Pilih istri pertama, pilih suami pertama atau pilih suami kedua? Nah, mari kita baca riwayatnya dulu ya. Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innaha tukhayyar, sesungguhnya istri tadi disuruh memilih. Fatakhtaru ahsanahum khuluqa, maka dia akan memilih yang paling bagus akhlaknya dari para suaminya itu. Fataqulu ya Rabb, maka dia mengatakan, wahai Rabb, inna hadza kana ahsanahum khuluqan fi darid dunya, sesungguhnya ini si fulan suami saya, disebutkan ya yang pertama atau kedua atau ketiga, ini adalah yang paling bagus akhlaknya di dunia dulu. Fazawwijnihi, maka gabungkanlah saya dengan dia. Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah, akhlak yang baik itu sudah menghabiskan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hadis ini riwayat Tabarani, tetapi sayangnya dalam sanadnya ada rawi bernama Sulaiman bin Abi Karimah, dia didhaifkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Adi. Adapun hadis yang pertama tadi, bahwasanya seorang wanita menjadi milik suaminya yang terakhir, ini diriwayatkan oleh Tabarani dari Abu Darda, derajatnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi saya jujur di sini ya, bahwa hadis yang disahihkan Albani ini, kata Imam Iraqi, sanadnya dhaif ya. Jadi ringkasnya dua hadis itu sama-sama sanadnya bermasalah, sehingga boleh saja kita gabungkan antara dua hadis tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Munawi, bahwasanya kalau suami itu memang akhlaknya sama ya, akhlaknya sama, maka berlaku hadis yang ini, istri bersama suaminya yang terakhir.
Tetapi kalau akhlaknya berbeda, maka berlaku hadis yang dari Ummu Salamah tadi. Misalnya suami pertama akhlaknya lebih mulia, kemudian suami yang kedua akhlaknya kurang mulia. Nah, nanti wanita ini akan disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan memilih yang akhlaknya paling bagus nih. Dan ini wallahu alam bisawab, pemahaman ini dikuatkan dengan hadis yang lain tentang akhlak yang mulia secara umum ya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yudriku bi husni khuluqihi, mendapatkan dengan akhlaknya yang baik, darajati qa'imil lail sha'imin nahar, derajat-derajat yang tinggi dalam jannah seperti derajatnya orang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa siang hari. Hadis riwayat Ahmad sahih. Artinya seorang itu kalau akhlaknya bagus maka tingkatannya tinggi di dalam jannah. Nah, kalau tingkatannya tinggi di dalam jannah, kan wajar kalau seorang perempuan ini kemudian dia disuruh memilih, dan dia akan memilih yang tingkatannya lebih tinggi supaya dia derajatnya juga lebih tinggi di dalam jannah bersama suaminya yang dia pilih akhlaknya tersebut. Karena itu ringkasnya saja, kalau panjenengan sebagai seorang janda dan dilamar oleh seorang laki-laki, maka apabila Anda cocok dengan laki-laki tersebut, nikah saja, nggak ada masalah gitu. Nah, insya Allah kalau memang suami Anda yang pertama adalah lebih bagus akhlaknya, maka insya Allah nanti Anda akan disuruh memilih, dan Anda akan memilih yang lebih tinggi akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau semuanya masuk ke dalam jannah, dan mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ya. Inilah yang dapat dibicarakan pada kali ini. Adapun beberapa pertanyaan yang lain ya sengaja saya tunda sampai pada waktunya nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.